Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini 18 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita memperhatikan Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, maka setiap kita diingatkan untuk mengambil keputusan terbaik sehubungan dengan apa yang mesti kita lakukan ketika Tuhan masih percayakan kehidupan kepada kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ada dua pilihan yang ditawarkan kepada kita. Pertama, pilihan untuk hidup pada jalan menurut nasihat orang fasik. Dan pilihan yang kedua itu setia merenungkan Taurat Tuhan di dalam kehidupan kita. Masing-masing pilihan itu memiliki konsekuensi bagi kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, maka menurut kebenaran firman Allah tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa kita jika tidak mengikuti dan menuruti jalan orang fasik masuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia? Sebab hidup di jalan orang fasik adalah keputusan yang akan mengantarkan kita mengalami murka Tuhan dan mengalami kebinasaan di dalam kehidupan kita. Perilaku fasik mengundang murka Allah yang besar atas hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita bisa perhatikan apa gerangan yang terjadi terhadap setiap
kita yang memiliki perilaku fasik di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan itu di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayatnya yang pertama. Di sana firman Allah menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki perilaku fasik sedang menjadikan dirinya seperti jerami kering dan akan terbakar hangus sampai akar-akar dan dahannya, dan tinggal hanya debu saja. Itulah sebabnya mengapa kitab Mazmur pasal 1 ini mengajak kita untuk tidak berada pada jalan orang fasik, karena konsekuensinya amat membahayakan kehidupan kita. Dan konsekuensi itu tergambar di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayatnya yang pertama. Kalau demikian, setiap kita mesti berkeputusan secara total bahwa hidup menurut jalan orang fasik adalah keputusan yang mengantarkan kita untuk mengalami murka Allah, yang menyebabkan kita akan mengalami penderitaan kekal di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka perilaku fasik memang harus segera kita tinggalkan, karena dia tidak membawa keuntungan apa-apa bagi kehidupan kita. Mungkin saja hari ini kita merasa perilaku fasik itu membawa sesuatu yang menyenangkan hati kita, kedagingan kita. Tapi ujungnya, akibatnya, akhirnya adalah penderitaan. Karena itu, firman Allah dalam Mazmur pasal 1 tadi dengan tegas mengingatkan bahwa berbahagialah kita jika kita tidak hidup di jalan orang fasik dimaksud. Kalau demikian, sebagai umat percaya, pilihan kita harus ada pada pilihan yang kedua, yakni bergaul dengan Tuhan dengan cara merenungkan Taurat Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Sebab merenungkan Taurat Tuhan itu akan menolong kita dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bercahaya seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kita bisa memperhatikan itu di dalam kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Di sana menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang hidupnya itu selalu mengantarkan setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran, bergaul dengan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan di dalam hidupnya, maka ia akan bercahaya seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kalau demikian, maka bergaul dengan Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan setiap saat dalam hidup kita itu menolong kita untuk mengalami kehidupan kekal. Dan kita tidak terbuang jauh dari hadirat Allah, tetapi justru ada di dalam persekutuan dengan Sang Bapa. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita memang harus berhenti dan meninggalkan perbuatan-perbuatan fasik dan tidak boleh lagi hidup di jalan orang berdosa. Sebab kalau kita mau hidup di jalan orang berdosa dan memiliki perilaku fasik, maka kalau kita belajar di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kelima, kita tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Kalau demikian, hidup di dalam jalan orang fasik dan tetap berada di jalan orang berdosa adalah keputusan yang membahayakan kehidupan kita di hadirat Allah, yang menjauhkan diri kita dari hadirat Allah.
terbuang jauh dari hadirat Sang Bapa. Karena itu, hendaknya kita segera berkeputusan untuk tinggalkan perangai-perangai hidup kita yang tidak berkenan, yang justru membawa kita, menggiring kita hidup dalam perbuatan-perbuatan fasik dan jalan orang berdosa. Segera harus kita tinggalkan. Karena perbuatan-perbuatan demikian menggiring kita dan menarik kita, memutuskan kita dari hadirat Allah, sehingga akibatnya adalah kita dapat mengalami penderitaan kekal dan tidak dapat bagian apa-apa di dalam kerajaan Allah dan Kristus. Karena itu, hendaknya kita segera berkeputusan yang benar dan berkenan di hadirat Tuhan. Ingatlah, Tuhan sangat mengasihi kita, dan karenanya Dia telah menaruh Roh-Nya di dalam hidup kita, supaya melaluinya kita terus hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit, baik yang sedang sakit di rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, pilihlah umat-Mu dan dengar jeritan doa mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, biarlah mereka punya kesempatan untuk mengalami kesembuhan. Demikian juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu, baik anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Perkenanlah Allah menolong umat-Mu sekalian ya Bapa. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa dapat melepaskan umat-Mu dari berbagai kesulitan hidup. Dan kami juga berdoa, biarlah Allah terus menolong dan memberkati umat-Mu sehingga terus berakar kuat di dalam Tuhan, di dalam hari-hari hidup ini. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.